wabarakatuh, sahabat Aisyah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam edisi perdana pengajian Ramadan Aisyah. Kali ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di sini Ibu Lailati Syarifah LCMA. Beliau adalah Mubalighot Aisyah dan juga merupakan Ketua Divisi Perkaderan Utama dari Majelis Pembinaan Kader atau MPK Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum Bu Lati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, ketemu lagi. Iya, di tengah kesibukan beliau ini alhamdulillah masih bisa membersamai kita di sini dalam pengajian Ramadan edisi perdana. Ya. Bisa disapa dulu sahabat Aisyah yang menyimak, Ibu silahkan. Ya, sahabat Aisyah dimanapun berada, semoga sehat semua dan siap untuk menghadapi Ramadan dan meningkatkan lagi ketakwaannya di Ramadan yang akan kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Betul. Kita tanggal 23 mendatang ya Ibu ya. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada 23 Maret. Ya, dan itu kita jadikan tema dari pengajian Ramadan perdana ini bahwa sambut Ramadan dengan beramal saleh, gitu Ibu. Nah, pertama Ibu, mungkin bisa disampaikan nih ke sahabat Aisyah, kenapa sih kita tuh harus sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, Ibu? Ya, ada beberapa banyak ya yang mendasari kenapa kita harus semangat dan mengistiwakan Ramadan. Salah satunya hadis qudsi ya, Allah menyatakan kepada Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal ibnu Adam itu adalah pahalanya baginya dan untuknya. Jadi kita sholat, kita ngapain aja yang soleh-soleh itu sebenarnya kembali kepada kebaikan kita sendiri. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Karena kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku. Nah, jadi itu satu-satunya ibadah yang gak kembali ke kita, tapi langsung Allah yang minta pertanggungjawabannya. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku yang langsung memberikan pahala baginya. Itu salah satunya. Jadi ini pahala yang langsung Allah yang menilai. Each one of us gitu ya, satu persatu dari kita tuh bisa jadi berbeda. Jadi ada yang gufirolahu, yang diampuni dosanya dari yang terdahulu sampai sekarang. Bayangkan yang kembali fitrah suci lagi itu kan luar biasa gitu. Hanya dengan puasa 1 bulan penuh begitu ya, kita kembali suci lagi dari dosa itu. Yang pertama menyemangati, yang kedua juga janji Allah juga. Bagi orang yang puasa itu ada 2 farhatan nih, ada 2 kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Jadi subhanallah, janjinya Allah itu untuk yang puasa itu memang istimewa ya, bahkan ada pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa begitu. Ya, tapi tentu saja yang berpuasa yang seperti apa dulu gitu ya Bu ya. Iya, bukan hanya sebatas menunaikan istilahnya kewajiban. Betul. Tapi mungkin Bu Latif juga bisa nih selanjutnya, bagaimana agar kita bisa meraih atau mendapatkan nikmat Ramadan itu, mendapatkan ganjaran langsung dari Allah. Persiapan atau apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu namanya kita mau meraih yang terbaik ya, pasti startnya juga harus yang terbaik gitu. Dimulai dengan tentu itikad ya, niat yang Ramadan ini, karena niat itu aja kan sudah pahala ya. Niat Ramadan ini saya harus full, misalnya saya harus lebih baik lagi, meningkat lagi dari Ramadan sebelumnya itu. Jadi setelah itikad tentu ada actionnya. Nah, actionnya itu bisa dengan setiap orang berbeda ya, bisa dengan punya target mungkin itu lebih baik ya. Misalnya target saya 1 juz aja misalnya kalau mau hafal Quran ya Ramadan ini, atau target kesalehan yang lain ya. Kan kesalehan bukan hanya yang ritualitas gitu ya, tetapi juga kesalehan sosial yang lain. Saya harus memerdekakan anak yatim misalnya ya, menjadikan satu orang mustahik bebas, tidak lagi menjadi mustahik begitu ya, tetapi menjadi mampu. Ya, ada target-target yang tentu kita ukur dengan kemampuan kita gitu ya, sesuai petunjuk Al-Qur'an, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Lihatlah hendaklah manusia itu melihat apa yang akan dia lakukan ke depan. Jadi terus kita beritikat, berniat, dan tentu merencanakan dan melakukan begitu ya. Insya Allah akan meningkat Ramadan kita di yang akan datang. Berarti tentu harus dengan berbagai persiapan, dan kalau bisa kita set goal kita di Ramadan tahun ini. Bukan hanya cita-cita panjang yang ada set goal ya, tapi Ramadan ini ada goalsnya gitu. Setiap Ramadan kita punya goals yang kemarin mungkin lewat gitu ya. Tahun ini kita perbaharui lagi gitu, kejar lagi. Ya, insya Allah ya sahabat Aisyah ya. Nah,
Ibu, kalau bicara dengan di bulan Ramadan, tentu harapannya kita di bulan ini bisa meningkatkan berbagai amal baik kita, Ya, kemudian betul. ibadah kita. Betul. Kemudian kalau di tuntunan Islam itu sebenarnya amalan-amalan apa saja yang dianjurkan untuk terus digiatkan, lebih ditingkatkan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, Ibu? Oke, yang pertama ya tentu karena ini kesempatan, kan katanya dibelenggu ya setan-setan, pintu surga dibuka. Jadi semua kebaikan baik itu yang berhubungan diri sendiri dan orang lain itu tentu kita tingkatkan. Tetapi mungkin yang kita fokuskan adalah tujuan berpuasa itu kan la'allakum yattaqun, kata Allah ya, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, bagaimana takwa itu kita, kalau kita cari ya, ada di Al-Baqarah, di Ali Imran. Bertakwa itu ciri-cirinya ya tentu ibadah mahdohnya meningkat. Kemudian juga yang sering-sering disebut begitu adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang itu setelah puasa harusnya semakin rajin memberikan kepada yang membutuhkan gitu ya, baik dalam keadaan susah maupun senang, dia rajin berbagi. Nah, itu mungkin yang perlu kita tingkatkan, karena tidak otomatis kita habis puasa itu kalau nggak dilatih kan nggak jadi dapat takwanya gitu. Kemudian juga ciri takwa yang kedua itu kan selain yunfiqun, dia wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia tuh pandai menahan amarah dan gampang memaafkan manusia. Nah, dari Ramadan ini kita dilatih begitu ya, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata yang tidak enak, tidak mengeluh, ya menyakitkan. Bahkan kan dalam hadis Nabi mengatakan kalau kamu diajak tengkar pun, diajak perang pun, bilang saya puasa. Nah, jadi memang tujuan puasa itu habis ini tuh nggak biasa dengan emosi yang meledak-ledak begitu ya. Nah, itu juga bisa dilatih. Jadi kesalahan sosial kita juga dilatih. Dan tentu yang terakhir adalah muraqabatullah, atau merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kan kita dengan puasa itu kan pagi disiplin, kalau telat meskipun belum sahur ya tetap puasa. Nah, itu juga kita latih dan terus-menerus kita camkan pada diri kita. Maka akhirnya nanti banyak amal soleh yang kita ikutkan pada hal tersebut ya. Jadi berbagi, tidak gampang marah, menjaga emosi, menjaga lisan begitu ya, zikrullah dan sebagainya. Mungkin termasuk menjaga jempol ya, sekarang ya. Oke, lisannya di jempol sekarang. Medsos itu ya kita perlu berdebat, tapi diskusi yang baik begitu ya. Jadi janganlah pas puasa itu masih aja gitu. Jelas kalau memang manusia itu tidak bisa disatukan kan gitu. Kalau Allah menginginkan sebenarnya kita tuh bisa satu pendapat semua, tapi tidak. Allah menjadikan kita itu berbeda-beda untuk saling mengenal sebenarnya, bukan untuk adu jotos gitu ya, atau untuk penting-pentingan, bener-beneran gitu, aku yang benar kamu salah, nggak ada gitu. Bahkan konsep Islam itu kan yang benar pahala dua, yang salah pahala satu kalau berijtihad ya. Jadi mari kita sepakat untuk tidak bersepakat begitu ya, agar dunia indah gitu. Itu juga salah satu yang bisa kita latih dalam puasa, melatih kesabaran begitu ya. Agar nanti selepas Ramadan amalan-amalan kita juga masih sama kualitasnya dengan di bulan terus Ramadan. menerus soleh pribadi, soleh sosial begitu ya. Amin, siap Ibu. Nah, tadi yang salah satu disampaikan oleh Bu Latis, mungkin satu hari satu juz tadi ya Ibu ya. Nah, mungkin salah satu goal juga dari sahabat Aisyah ini bahwa ingin di Ramadan ini bisa khatam Quran. Oke, khatam mungkin khatam membaca ya. Betul. Kalau khatam menghafal mungkin ada yang memang sudah memulai, tapi paling tidak di Ramadan ini ya membaca satu hari satu juz misalnya, atau bahkan satu hari satu kali khatam, itu ada juga yang begitu ya. Jadi tergantung kita mau meningkat dari yang kemarin seperti apa, jangan sampai stabil seperti masa lalu kan. Katanya manusia yang paling baik adalah yang besoknya lebih baik dari hari ini gitu, dan sekarang lebih baik dari kemarin. Jadi kalau kemarin misalnya sehari itu 2 lembar, oke, nggak apa-apa, nggak satu juz, hari ini 5 lembar per hari ya, mulai Ramadan ini. Nanti meningkat insya Allah bisa 1 juz per hari. Tetapi tadi ada goal tadi ya, ada tekad, memang semua itu direncanakan gitu ya. Jadi jangan cuman asal jalan gitu, datang udah ikut beli misalnya, orang persiapan beli lauk dan sebagainya, ikut persiapan. Jadi nggak usah ikut-ikut ini ya, tren gitu. Nah, tapi kita set goal sendiri ya. Kalau boleh nih Bu, itu tadi juga yang disampaikan Bu Latif, kadang-kadang saat puasa itu lapar mata ya Bu ya. Betul. Kira-kira gimana nih Bu? Apa sih yang harus kita jadikan pegangan biar
secukupnya aja deh kalau kita mau beli untuk berbuka Iya, atau betul. sebagainya gitu. Nah sebenarnya tadi ya, kembali ke takwa tadi. Jadi kalau kita ingat justru tujuan bertakwa itu banyak berbagi begitu ya, bukan banyak mengkonsumsi begitu ya. Bagaimana kita berlatih untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan banyak hal yang membatalkan puasa. Dan itu tentu melatih kita juga sebenarnya untuk menahan diri dari lapar mata tadi ya. Tapi memang ya begitulah ya manusia ya. Kadang dalihnya, oh ini juga sekalian berbagi, kok boleh berbagi dengan penjual-penjual makanan kalau yang lapar mata makanan ya. Tapi juga ada lapar diskon kan ya. Jadi kalau melihat diskon itu, wah mumpung mau lebaran diskon yang banyak, nggak apa-apa, berbagi ke keluarga, pakaian dan sebagainya ya, itu ada nilainya juga begitu ya. Tetapi tentu tadi sebenarnya itu mau Ramadan mau nggak Ramadan, pola konsumsi kita tuh harusnya sama gitu kan. Ada sepertiga gitu ya, kayak perut itu dibagi sulusun li ta'am, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Sama, harta kita juga sepertiga buat kebutuhan, sepertiga buat diinvestasikan, sepertiga untuk zakat, hibah, sedekah dan sebagainya. Nah, Ramadan pun tetap seperti itu gitu. Jangan sampai mumpung Ramadan dijorkan aja semua begitu ya. Kalau dijorkan buat berinfak, berzakat mungkin nggak apa-apa ya. Tapi lapar mata tadi yang itu ya kalau bisa sama saja begitu. Jangan sampai karena Ramadan, mumpung Ramadan terus kita melihat apapun tuh jadi lapar gitu ya. Lapar makanan, lapar minuman, lapar diskon tadi juga ya. Oke. Ya, baik Ibu. Kemudian juga kalau di masa Ramadan ada yang menyampaikan kan tidur itu juga bernilai ibadah. Sedangkan sebenarnya kalau keseharian kita tuh sebenarnya produktivitas kan atau kegiatan itu sangat banyak ya Bu ya. Bagaimana tips atau manajemen waktu yang baik agar kita jangan hanya tidur saja di bulan Ramadan ini, tapi tetap bisa produktif seperti hari biasanya, tetapi juga amalan ataupun kegiatan ibadah kita juga tetap meningkat malah Bu. Iya betul, harusnya malah meningkat ya, karena kita tidak ada istilahnya beban untuk makan begitu ya, nyari makan di siang hari. Tapi memang itu sebagaimana hidup yang lainnya kan dimulai dari pagi hari ya. Kalau pagi hari kita sudah mulai tidur itu memang biasanya ngantuk terus gitu. Kalau ini kan pengalaman pribadi ya. Kalau di pagi hari udah mulai tidur itu ke belakangnya ngantuk, males gitu. Tapi kalau dimulai di pagi hari dengan semangat, meskipun apa ya namanya habis sahur tuh pasti ngantuk gitu ya, tapi kita upayakan pokoknya duduk ngantuk, berdiri ngantuk, cuci wajah gitu ya dan sebagainya. Bahkan olahraga yang tidak memberatkan begitu ya, misalnya olahraga yang kira-kira tidak bikin kehausan atau apa begitu ya, sekedar menggerak-gerakan badan kiri kanan, kepala kiri kanan begitu ya. Insya Allah itu membuat kita lebih segar. Dan tentu tadi kalau kita sudah punya itikat itu bisa rencana dan itikat, ada goals itu lebih terarah gitu ya, nggak pengen tidur aja. Tapi kalau kita nggak ada goals hari ini, misalnya yang skripsi misalnya ya, atau yang ingin membaca Al-Qur'annya sampai selesai kan begitu, 5 lembar aja dalam sehari itu kan bisa 5 kali sholat per lembar begitu ya, itu kan bisa gitu. Meskipun memang puasa saja itu berpahala begitu ya, tetapi kan tentu lebih banyak pahala, lebih baik lagi begitu. Yang dulu mungkin ya membaca Al-Qur'annya terbata-bata, kalau bisa Ramadan ini jadi lancar. Nah itu jadi ada goal-goal yang baru yang itu membuat kita semangat. Jadi kita sendiri yang mencari semangat agar kita lebih beraktivitas lagi dengan baik begitu. Dan insya Allah itu bukannya membuat kita sakit ya, karena puasa dengan beraktivitas itu malah kalau dari teori kesehatan katanya kan energinya yang lemak-lemak yang nggak bagus itu katanya malah hilang begitu ya, malah dimakan begitu ya oleh tubuh. Nah itu mungkin juga membantu kita untuk semakin semangat gitu. Ibu-ibu yang pengen lebih langsing, mungkin Ramadan ini kesempatannya. Ya begitu ibu-ibu. Iya, kalaupun kita tetap beraktivitas itu malah kadang-kadang sudah mau maghrib. Iya, gitu, malah ya. lupa. Nggak gitu. selalu lihat ke jam dinding. Iya. Gitu ya. Kalau tidur terus kan bangun lah, kok belum maghrib, tidur lagi.
kok belum lagi tidur lagi tambah lemes gitu ya. Baik, nah ini tadi Bu yang terkait perempuan juga ya Bu ya. Kan kita ada masa periode menstruasi begitu. Oh iya betul. Bagaimana agar saat kita tidak bisa berpuasa itu juga kita tetap mendapat amalan atau rahmat Allah di bulan Ramadan ini Bu? Iya banyak ya yang nggak bisa dilakukan itu kan hanya puasa dan sholat ya. Betul. Sedangkan kita mengaji misalnya atau membaca apa yang kalau kan ada beda pendapat meskipun kita sebenarnya kalau Tarjih Muhammadiyah itu tidak masalah begitu ya, memegang mushaf untuk hal-hal yang penting begitu. Tapi kalau memang misalnya tidak mau memegang mushaf, paling tidak ya ayat-ayat yang kita hafal, kulhu dan sebagainya itu, atau zikir itu diperbanyak begitu ya. Ada banyak yang bisa kita baca dan tentu bukan hanya itu, kita bisa juga membaca yang lain gitu yang itu bermanfaat ya. Misalnya ada buku hadis dibaca lagi, ada buku fikih, ada buku sebagainya gitu ya. Bahkan kita tuh mencari pengajian aja banyak ya di YouTube itu tersedia macam-macam, itu dapat tambahan ilmu. Kemudian juga mempraktekkan yang bagus-bagus begitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan tidak perlu khawatir begitu ya. Baik, demikian sahabat Aisyah, mungkin tadi pertanyaan terakhir nih Bu. Tapi sebelum kita closing, mungkin dari Bu Latis ada pesan penyemangat untuk sahabat Aisyah agar bisa menyambut Ramadan kali ini dengan meningkatkan amal salehnya. Iya, sahabat Aisyah dimanapun berada, Ramadan semakin dekat ya. Maka saatnya kita bersiap-siap. Tentu yang paling harus kita utamakan adalah tujuan dari berpuasa itu agar kita bertakwa. Nah, maka kita latih itu selama bulan Ramadan ini sehingga betul-betul kita keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Ibu untuk waktu dan penjelasannya kali ini. Semoga membawa semangat untuk sahabat Aisyah di rumah. Beberapa hari lagi kita sudah menyambut Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang harus kita sambut dengan bergembira dan juga beramal saleh. Iya. Sampai jumpa lagi sahabat Aisyah di pengajian Ramadan edisi berikutnya. Kalau ketinggalan diskusi kita di kali ini, sahabat Aisyah jangan khawatir, bisa menyimak ulang di Instagram dan juga YouTube Aisyah, juga Facebook. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri pengajian Ramadan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.